Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bapak Supriyono. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mengulas tentang materi pada tema 4, globalisasi, pada subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pada pembelajaran yang pertama. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyaksikan panduan berikut. Pada tema 4, globalisasi dan subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, terdapat 3 buah muatan pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia, yang kedua, IPA, dan yang ketiga adalah IPS. Dari subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran 1 ini, pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, terdapat kompetensi dasar yaitu 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan hasil penggalian informasi teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pada muatan pelajaran IPA, terdapat kompetensi dasar yaitu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Yang kedua, menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Muatan pelajaran yang ketiga yaitu IPS. Kompetensi dasar yang terdapat pada muatan IPS yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Berikutnya, menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Langsung saja, pada muatan pelajaran yang pertama, yaitu materi bahasa Indonesia. Untuk muatan materi bahasa Indonesia ini, kita akan bersama-sama membahas tentang yang namanya teks eksplanasi. Dalam pembelajaran ini, kita akan bersama-sama membahas teks eksplanasi dengan menggunakan peta konsep. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, tentang struktur teks eksplanasi tersebut. Kemudian, ciri bahasa teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Tujuan utama dari teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu peristiwa. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Di dalam pernyataan umum biasanya berisi tentang informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Kemudian yang kedua yaitu deretan penjelas. Dalam deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Berikutnya yaitu interpretasi dan simpulan. Di dalam interpretasi dan simpulan berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang sedang terjadi. Ciri bahasa dari teks eksplanasi. Yang pertama, di dalam teks eksplanasi yaitu terdapat sebuah istilah-istilah. Yang kedua, merupakan konjungsi sebab akibat. Yang ketiga, kondisi atau fenomena. Yang keempat, yaitu konjungsi urut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama contoh teks eksplanasi yang berjudul Globalisasi Ekonomi di Indonesia. Di dalam paragraf pertama, terdapat sebuah paragraf yang berisi
Globalisasi perekonomian merupakan sebuah proses kegiatan ekonomi dalam aspek perdagangan, di mana seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasar tanpa rintangan batas teritorial negara. Banyak sekali produk dari luar negeri yang sudah melekat dengan warga Indonesia, dan produk Indonesia pun juga diekspor. Contoh nyata dari pengaruh globalisasi ekonomi ini adalah adanya pasar bebas. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana proses dan berjalannya globalisasi ekonomi. Sehingga pelaku kegiatan ekonomi pada umumnya tidak tahu manfaat dari globalisasi ekonomi dan kerugian yang harus ditanggung akibat globalisasi ekonomi. Dari paragraf yang pertama itu, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat informasi penting, yaitu globalisasi perekonomian merupakan sebuah proses kegiatan ekonomi. Pada paragraf kedua, adanya pasar bebas akibat globalisasi membuat berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Di antaranya adalah semakin terbukanya produk-produk ekspor ke dalam pasar domestik dan terbukanya peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif guna meluaskan jaringan produk Indonesia. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan aktivitas ekspor maupun impor, sehingga dengan mudah pula memperoleh barang yang dibutuhkan. Ketika hendak mengetahui mengenai informasi perdagangan dunia, juga dirasa semakin mudah dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi bisnis sudah semakin maju. Akses investasi dari luar negeri juga lebih mudah masuk ke Indonesia. Misalnya, perusahaan asing dapat membuat pabrik di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, tentu kesempatan kerja akan terbuka lebar dan secara tidak langsung akan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dengan adanya kegiatan aktivitas perekonomian global, juga dapat memperkenalkan budaya dan pariwisata Indonesia. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan adanya pembukaan tempat pariwisata baru dengan memperdayakan masyarakat Indonesia. Selain membantu perekonomian masyarakat Indonesia, juga sebagai ajang promosi mengenalkan Indonesia kepada masyarakat dunia. Dari paragraf kedua, terdapat informasi penting, yaitu dampak positif globalisasi bagi perekonomian di Indonesia. Pada paragraf yang ketiga, di sisi lain, permasalahan karena adanya globalisasi ekonomi bersumber dari ketidakpastian ekonomi di Indonesia dalam persaingan pasar yang semakin hari semakin bebas. Di antara dampak negatifnya adalah pertumbuhan dan perdagangan luar negeri cepat berkembang karena modal serta teknologi yang digunakan demikian maju. Akibatnya, perusahaan dalam negeri akan tertinggal jauh dari produksi yang dihasilkan, sehingga berdampak pada lambannya produksi di Indonesia yang berdampak pada dominasi produk asing di dalam negeri. Jika impor lebih tinggi dan tidak dapat bersaing dengan ekspor, akibat buruknya pada neraca pembayaran. Ketika hal tersebut terjadi, maka keuangan dalam negeri tidak stabil, karena banyaknya dana mengalir keluar negeri. Sebaliknya, negara yang kuat modalnya akan semakin banyak keuntungannya, sehingga kapitalisme akan menguasai sistem perekonomian, sehingga yang lemah semakin terpinggirkan. Kenyataan lain yang harus diterima dari globalisasi ekonomi adalah tenaga asing yang masuk ke Indonesia lebih dihargai karena kualitasnya yang lebih baik dari orang asli Indonesia. Sebabnya sama saja, pengangguran akan bertambah. Dari paragraf yang ketiga, kita bisa mendapatkan informasi penting, yaitu dampak negatif globalisasi bagi perekonomian di Indonesia. Pada paragraf yang keempat, adanya globalisasi di bidang ekonomi membuat perekonomian dunia seakan tanpa batasan
yang memisahkan antar negara bahkan benua sekalipun. Maka sebagai warga negara yang peduli akan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kita harus benar-benar mampu memanfaatkan situasi terkini. Dalam hal ini adalah pasar bebas. Jangan sampai perekonomian kita justru malah jatuh oleh bangsa asing. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memulai peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat menciptakan produk-produk berkualitas dan berdaya saing di pasar domestik maupun internasional. Dari paragraf keempat, kita bisa menemukan informasi penting, yaitu sebagai warga negara, kita harus benar-benar mampu memanfaatkan situasi terkini. Dalam hal ini adalah pasar bebas. Di antaranya, memulai peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari bacaan teks eksplanasi globalisasi ekonomi di Indonesia, maka kita bisa membuatnya ke dalam sebuah peta konsep. Pertama, dari paragraf yang pertama tadi, kita akan menemukan informasi penting yaitu globalisasi perekonomian merupakan sebuah proses kegiatan ekonomi. Dari paragraf yang kedua, kita dapat menemukan informasi penting dampak positif globalisasi bagi perekonomian di Indonesia. Pada paragraf yang ketiga, kita dapat menemukan informasi dampak negatif globalisasi bagi perekonomian di Indonesia. Dari paragraf yang keempat, informasi pentingnya yaitu sebagai warga negara, kita harus benar-benar mampu memanfaatkan situasi terkini. Dalam hal ini adalah pasar bebas, di antaranya memulai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Setelah kita membahas tentang teks eksplanasi, pada muatan pelajaran yang kedua, yaitu IPA, terdapat materi cara menghemat energi listrik di sekitar rumah secara tepat. Yang pertama, kita bisa mematikan TV jika tidak ditonton. Yang kedua, matikan lampu bila tidak digunakan. Nah, di samping itu ada beberapa tips mudah hemat listrik ketika berada di rumah. Yang pertama, kulkas. Ya, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat, isi kulkas secukupnya. Kemudian, jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Bersihkan kondensor secara teratur. Yang kedua, untuk penggunaan AC. Matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan. Atur suhu AC sesuai kebutuhan sekitar yaitu 24-27 derajat Celcius. Gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Gunakan AC yang sesuai dengan volume ruangan. Yang ketiga, tentang lampu yaitu matikan bila ruangan tidak digunakan. Gunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Bersihkan lampu secara berkala. Yang keempat, untuk mesin cuci, pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Pakai mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai dengan petunjuk. Kemudian, kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Untuk media komputer, matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display dan brightness yang rendah. Gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Setelah kita belajar tentang muatan pelajaran IPA, kita akan masuk ke muatan pelajaran yang ketiga, yaitu IPS. Pada muatan pelajaran IPS, kita akan menyaksikan tentang kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN. Sebelumnya, kita akan mencoba melihat foto-foto Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dalam forum-forum di wilayah Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Yang pertama, KTT APEC tahun 2018 di Papua New Guinea. APEC adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Corporation. APEC
adalah Forum Ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Foto yang ketiga yaitu foto CEO Forum di ASEAN Australia Special Summit pada tahun 2018. Acara tersebut diadakan di Sydney, Australia. Acara itu untuk membahas penguatan kerjasama ekonomi dan pemberantasan terorisme antara ASEAN dan Australia. Berikutnya, konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-35 yang diadakan di Bangkok. Pertemuan ini dihadiri oleh 10 kepala negara pemerintah negara ASEAN dan negara mitra ASEAN yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan, Amerika Serikat, India, Australia, Rusia, dan Selandia Baru. Juga dihadiri oleh wakil PBB. Yang diadakan di Osaka, Jepang. KTT ini diadakan pada tahun 2019. Berikutnya, bentuk peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kalian bisa lihat, di situ terdapat 10 gambar negara, yaitu dengan bendera negaranya yang termasuk dalam anggota ASEAN. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu Defense Ministers Meeting. Kalian bisa saksikan, di situ terdapat foto pada kegiatan ASEAN Defense Minister Meeting Sustainable Security yang ke-13 yang diadakan pada tanggal 10 sampai 12 Juli 2019 di Bangkok, Thailand. ASEAN Defense Minister Meeting merupakan platform kerjasama antar Menteri Pertahanan ASEAN yang bertujuan meningkatkan confidence building measure serta menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan melalui dialog dan kerjasama praktis. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu dengan pengiriman duta dan konsulat. Duta dan konsulat adalah perwakilan kita bangsa Indonesia yang berada di negara lain sebagai sebuah otoritas atau perwakilan yang mewakili Indonesia dalam lingkup internasional. Di situ terlihat gambar Bapak Presiden Joko Widodo sedang melantik 17 duta besar Republik Indonesia baru untuk negara sahabat. Berikutnya, perjanjian ekstradisi di wilayah ASEAN. Negara ASEAN sepakati model perjanjian ekstradisi. Sebelumnya, kalian apakah mengetahui apa itu ekstradisi? Ekstradisi adalah proses di mana seseorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Di situ terlihat gambar Ibu Menlu sedang melakukan kegiatan perjanjian ekstradisi. Berikutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir. Dalam foto terlihat ASEAN Foreign Minister Meeting Plenary Session yang ke-49 yang diadakan pada tanggal 24 Juli 2016 di Vientiane, Laos. ASEAN dorong protokol SINWAVE bagi negara bersenjata nuklir.
Zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara merupakan sebuah kesepakatan yang bertujuan mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Kerjasama berikutnya yaitu Perjanjian Kawasan Damai, Bebas dan Netral, atau biasa disingkat dengan YOPFAN. YOPFAN merupakan perjanjian perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik, termasuk dengan negara-negara besar atau negara superpower. YOPFAN tidak hanya melibatkan negara besar di kawasan ASEAN, tetapi melibatkan semua negara dalam penanganan masalah-masalah keamanan di kawasan ASEAN dan kawasan Asia Pasifik. Demikian tadi sedikit ulasan tentang materi pada tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran yang pertama. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu pada video selanjutnya untuk membahas materi-materi yang lain yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.